Ojol yang hidupnya lempeng ini kena prank sampai divonis hukuman mati. Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Jadi ceritanya ada ojol Korea bernama Park Tae-jung yang hidupnya lempeng banget dan idaman para wanita yang mencari sosok baik hati, tidak sombong, dan gigih dalam bekerja. Sepanjang episode perdana, kita lihat Tae-jung yang kerja terus sampai malam, nganterin makanan. Sampai dijahilin pun dia masih tenang dan fokus pada tugasnya. Kayak peristiwa makanannya dijatuhin sama pengendara mobil mewah, lalu ia ngebut nyusul buat nagih duit doang dari makanan yang dijatuhin orang itu. Di sela-sela waktu beristirahatnya pun, Tae-jung manfaatin dengan kegiatan positif. Kalau nggak ketemu adiknya yang masih kuliah buat ngobrol sambil ngasih duit dan ngasih makan, dia bercocok tanam sama pacarnya atau main bareng temen-temennya. Lempeng banget pokoknya, nggak macem-macem. Saking seringnya dapat orderan ojol makanan, Tae-jung pun cukup dikenal sama warga sekitar sebagai ojol teladan. Suatu ketika, Tae-jung yang mau ngojol sampai malam istirahat dulu buat makan di depan minimarket langganannya. Tiba-tiba Tae-jung dikagetin sama suara nada dering HP. Ketika nengok ke belakang, ternyata nggak jauh dari tempatnya duduk beneran ada HP. Ketika dia angkat itu HP, terdengar suara wanita dewasa yang nggak terlalu tua. Wanita itu bilang kalau HP orang tuanya yang sudah pikun ketinggalan di sana dan nggak sanggup buat balik lagi. Jadi wanita itu minta buat anterin HP-nya ke alamatnya. Tae-jung bilang kalau dia lagi sibuk, paling cuma bisa bantu naruh HP-nya di kasir minimarket. Wanita itu bersikeras, dia bakalan bayar upah 300.000 won kalau Taeyong mau ngirim ke alamatnya. Taeyong kaget dan langsung bilang dia kebetulan lagi nggak ada kerjaan. Segera saja Taeyong telan semua nasi kepalanya dan minta alamatnya buat segera dia kirim. Tiba di lokasi, Taeyong kaget karena cuma ada terowongan dan truk besar. Wanita itu nelfon lagi dan minta buat HP-nya ditaruh di box telepon darurat yang ada di terowongan. Taeyong nurut-nurut aja, yang penting sesuai instruksi yang nyuruh. Karena dapat 3 juta, malam ini Taeyong gak usah lembur ngojol. Beberapa hari kemudian di sore hari saat Taeyong sedang merawat tanamannya, terdengar ada suara kaki yang berkumpul di depan pintu rumahnya. Taeyong kaget ketika pintu rumahnya didobrak. Taeyong langsung dipiting. Dia kira dia mau dirampok. Taunya polisi berpakaian preman. Taeyong mau ditahan atas dugaan pemerkosaan dan pembunuhan berencana. Taeyong langsung lemes ngedengarnya dan pasrah buat ditangkap. Ketika ia sudah sampai kantor polisi, Taeyong tambah kaget karena banyak sekali wartawan yang sudah berkumpul ingin meminta keterangan darinya. Ternyata beberapa hari ini ada kasus mutilasi seorang wanita yang sedang viral dan semua buktinya mengarah kuat pada Taeyong. Jadi mereka nggak basa-basi lagi dan langsung nanya alasan kenapa Taeyong membunuh wanita itu. Sesi interogasi berlangsung dengan penuh sangkalan dari Taeyong dan polisi terus-menerus bertanya kenapa Taeyong memperkosa lalu memutilasi wanita yang tidak dikenalinya. Satu-satunya penentuan terakhir nasib Taeyong adalah tes DNA. Beritanya semakin viral setelah mayatnya diketemukan. Pacarnya yang bernama Suji, Alpo menangis dan teman-temannya langsung berkunjung buat ketemu sama Taeyong. Temannya Taeyong bilang kalau informasi pribadi Taeyong tiba-tiba tersebar ke publik dan rumahnya kini dipenuhi oleh coretan-coretan vandalisme. Singkat cerita, Suji, adik dan kawan-kawan Taeyong sepakat bekerja sama untuk merawat tanaman Taeyong dan menyewa pengacara. Satu-satunya cara agar Taeyong memenangi kasus ini adalah alibi bahwa Taeyong sedang berada di suatu tempat di luar TKP saat peristiwa terjadi. Namun masalahnya, pengacara bilang waktu kematian belum ditetapkan. Jadi para jaksa penuntut bisa mengambil celah di bagian itu. Semuanya merasakan Taeyong punya harapan, mengingat Taeyong merupakan ojol teladan dan punya data lengkap pengiriman sebagai bukti.
Segera saja Suji dan kawan-kawan Taeyong mencari bukti-bukti kegiatan Taeyong selama 2 hari ke belakang. Setelah selesai, akhirnya mereka bisa membuat jadwal kegiatan lengkap Taeyong. Mereka semua terkejut sekaligus salut pada Taeyong, karena Taeyong ternyata bekerja tanpa jeda. Mereka semakin optimis Taeyong bisa bebas. Pengadilan pun dimulai. Setelah pengacara dan jaksa penuntut sepakat bahwa data dan GPS pergerakan Taeyong menunjukkan bahwa Taeyong terus-menerus bekerja tanpa jeda, tapi ternyata jaksa penuntut menemukan adanya beberapa poin yang janggal. Pertama, Taeyong pernah melakukan pengantaran makanan ke apartemen korban di lantai 3 dan ada jeda 7 menit di dalam gedung sebelum kembali terlihat lewat CCTV berada di luar gedung. Kemudian CCTV menunjukkan Taeyong berlari membawa koper. Koper itu adalah koper yang ditemukan di sisi danau dan berisi mayat mutilasi korban. Yang ketiga adalah Taeyong terdeteksi membawa HP milik korban. Poin keempat dan kelima adalah yang bikin Taeyong skakmat. Dalam foto TKP terlihat gelang pemberian Suji. Dan sperma yang berada di lokasi pembunuhan sudah dites DNA dan ternyata serupa dengan milik Taeyong. Alhasil Taeyong dinyatakan bersalah. Seketika muka Taeyong pucat dan pusing berkunang-kunang. Suji pun kecewa berat, berharap ini mimpi, tapi bukti semuanya mengarah pada Taeyong. Taeyong pun akhirnya dibawa ke penjara untuk narapidana pembunuhan.